Kita lanjutkan dengan materi tentang laju yang berkaitan. Oke, nah kita lihat dulu contohnya ya. Misal kita punya sebuah ya misal ini ada pengamat di sini ya, pengamat. Kemudian ya misal ya pengamatnya Anda ya. Kemudian teman Anda yang berjarak misal 10 meter itu melepaskan balon ya. Oke, melepaskan balon. Oke. Nah, berarti balon bergerak naik. Kita misalkan balonnya bergerak naik, kita berikan Y, maka Y ini adalah sesuatu yang bergantung terhadap T ya. Sesuatu yang bergantung terhadap T. Misal dia bergerak dengan kecepatan konstan 10T ya. Jadi dia bergerak naik dengan kecepatan konstan, berarti Y ada fungsi waktu ya, atau kita sebut kalau ada fungsi waktunya bergantung waktu. Dan kemudian dy dt berhubungan dengan seperti yang kita bahas minggu lalu, laju perubahan tinggi. Oke, jadi misal ketika T sama dengan 0, berarti dia ada di tanah. T sama dengan 1, berarti ketinggiannya sudah 10 meter ya. Oke, jadi berubah-ubah. Nah, di samping Y ya, jarak antara tempat dia lepas dengan ketinggiannya, dengan posisinya sekarang, kita juga bisa bertanya tentang jarak antara Anda dengan jarak antara Anda dengan balon ya, dimana dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka kita bisa punya hubungan bahwa S kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, bisa tidak kita cari laju perubahan jarak antara Anda dengan balon? Oke. Kalau tadi S itu menyatakan jarak Anda dengan balon, sekarang ds dt berarti laju perubahan jarak dari balon ke Anda. Nah, kita bisa gunakan turunan implisit. Kita tuliskan dulu, S ini jarak antara Anda dengan balon. Oke. Nah, kita bisa gunakan turunan implisit dengan mengingat bahwa Y bergantung waktu, maka S juga bergantung waktu. Y bergantung waktu, S bergantung waktu, sehingga kalau kita akan menghitung menggunakan turunan implisit, berarti kita turunkan kedua ruas ya. Kita turunkan kedua ruas.
Maka ketika kita menghitung DDT, maka kita harus pertama kita turunkan dulu operasi S kuadratnya, ya. Berarti kalau kita hitung operasi turunan dari S kuadratnya, kita dapatkan 2S. Tapi kita harus ingat bahwa dari T ke S ada sebuah operasi lagi, sebuah fungsi lagi. Ya, kita nggak tahu, nggak apa-apa, tapi kita tuliskan dulu saja bahwa turunannya adalah DSDT. Ya, gunakan aturan rata. Dengan cara yang sama, ketika kita menghitung turunan dari ini, dari Y kuadrat terhadap T, berarti juga turunkan dulu operasi kuadratnya, tapi kita ingat bahwa ada fungsi dari T ke Y. Ya, kita udah tahu ini, tapi sekarang ini tidak diperlukan dahulu. Yang jelas tulis saja dahulu ada DY dt. Kemudian turunan dari 10 kuadrat adalah 0. Dengan demikian, ds dt ini selalu bisa dicari menggunakan hubungan Y per S dikali dengan DY dt-nya. Oke, kita tinggal gunakan ini. Oke, sekarang kalau diberikan T yang spesifik, di T sama dengan 1, ds dt berapa? Oke, apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan Y, kita butuhkan S, dan kita butuhkan DY dt. Oke. Nah, sekarang kita jawab satu-satu. Di T sama dengan 1, Y sama dengan 10T, 10 kali 1 berarti 10. Oke, Y-nya sudah terjawab. Ketika T sama dengan 1, Y-nya 10, S-nya berapa? Nah, kita punya hubungan S kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, kalau Y-nya 10 berarti dalam persamaan ini ya kita substitusi. Karena di T sama dengan 1-nya kan Y-nya 10 ya, berarti ya tinggal substitusi saja. Berarti 10 kuadrat tambah 10 kuadrat adalah S kuadrat. Berarti S-nya adalah 10 akar 2 ya. Oke, akar dari 200. Oke, berarti Y-nya sudah, S-nya sudah, sekarang DY dt. Kita hitung dari fungsi yang diberikan. Y-nya 10T, berarti DY dt 10. Berarti dimanapun T-nya, apapun T-nya, nilai DY dt 10. Khususnya kalau T-nya 1, maka dia juga 10. Pada akhirnya kita tinggal masukkan ke sini. Oke, Y-nya tadi berapa? Y-nya tadi 10. S-nya 10 akar 2. Kemudian DY dt-nya 10. Berarti ds dt adalah 10 per akar 2. Oke, ini boleh dicoret.
hasil akhirnya berarti ds dt adalah 10 per akar 2. Ya, berarti ds dt berubah lebih lambat daripada dy dt.